stories they wrote for us are 1,000 years old. We'll pick it up, the pen or the nerve is dropped, and color a page for us, sincere as stone. Blur the edges of the world, you know. Fall into it like the space is closed. Saya, Renhat Haloman Sagala, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman. Sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Tira Seprina Manihuruk, sebagai istri yang sah dan satu-satunya pada saat ini hingga seterusnya. Saya berjanji akan selalu mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, menghormati, dan setia sebagai teman pewaris tahta kasih karunia, dan saya berjanji akan hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Saya, Tira Seprina Manihuruk, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Renhat Haloman Sagala, menjadi suami yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidupnya. Don't give away too much. It's give and take with us, and here is home. Once a silhouette of all you are, now the vacancy inside my heart is take the time you need to change and heal. Let me show you you were made to feel. Taken in the motions, you were moving like a poet. I was falling for you. We were falling into chords. You were waiting in the water, dancing through your car. I was falling for you. We were falling into chords. I was taken in the motions. You were moving like a poet. I was falling for you. We were falling into chorus, falling and we're falling into chorus. Doon na dia bunga teh. Bunga petang ya sa turu kabel na teh dia. Berarti itu sudah mantap. Banyak. Totonglah yang mata mulai di tujuh nama Tuhan. Dia risala nama Tuhan. Sinanay marlas ng Tuhan mengali Tuhan. Dengan bapak taruh anak buku. Yang majalu
pasok pagdungas sa ito yung siya protos joro itu kan jangan yang persahat tuh ada tapi kami itu bulan-bulan hari yang berkat mahami ali Tuhan tunggu atas nih bulan-bulan hari ali Tuhan semua nama menghai ulun nami sedarion alani ali Tuhan di pasahat yang adalah nami tutup patiur ali Tuhan pada masa abad-abad luas kami tahu hasar Tuhan di atas nih bulan-bulan hari di atas pos song-song di rumah sida ali Tuhan lihat nabi pasut tong rolas ni roha asang kita tadi Tuhan tinggal memuhai belum nami ami dus roha nami juga kasalas ni roha atau ngali Tuhan masih gudang dope akas sakat ni roha nami sih loh nami anon di manubut ni hari tongan ni hari sah terus di bolongin oleh Tuhan di pasahat tayo matu sakap mana tulus mana majuruan ni sudi roha nami matutong na mengajari kami asin roha amal Tuhan di bulan nami Olah di batasan kuatnya anak Kristus Yesus Tuhan nam di pasahat kami mulun nami sedarion. Amin. Amin. Jadi, aku tidak berkata deh. Ho nahu haholongi si boro namana luhona alani burjumi labok ni hatami senaing maau jono bila bumi oh nahu haholongi rajai serep ni rohami sangat dainami ikoko nama nala saut dia marjanjian duko sa Pasaton paman natapos bulan-bulan pa. Jadi di hamu bulan-bulan kami mani huruf setiap kapan soal kami. Agar lima tutu soal sakit dan kesamaan betul kalau memuhai ulo tak. Kota anak kami yang bekas jauh itu siap Tuhan kamar diri kita khususnya belajar kami pun semua penang nabui tanpa kami semua dua tu masih di sini kopak kurang pengaruhnya belum semua penang boy di bek kami pasang pemuluhan saya kurang mah pindah sudah mulai dia murajani menggor kami neng pasar nama kasih dia murajani bangun kami sakala dinas di rumah kami di naroham manugut nyarion dibabas na menaraw na buhay dokta bison patpahan dek kenapa dek kesini dek video paligian ditanya nai waktu mata nomor 2 di bata asarap kita mengguru dokta di pasok pun masak kap ni rohat tai
Kalau terus orang pinabuhi terpatuhan na dyan na rami. Durong na yung mga tana. Hindi man natin ako pagkolong pangarahot na. O di sa niya na terpatuhan. Di ba tama na mag-gawang pas-paso na? Persimpangan kita persimpangan belum asa persimpangan kita asa lama tanya Mau lihat di sobahora nami tuho ali Tuhan takas tu dililah hamil Tuhan balgani asini roham hidungani hami Tuhan siap bagas nami marga sagala ali Tuhan do beri nami bu itu hasami Tuhan bagas ni hula nami dengan ali Tuhan ima nalau pataruhan anak nami roh kurminasi dan anak karuan nami ali Tuhan namamu hai ilon nami mahami sadari ali Tuhan di manugot nyari on atau manali Tuhan di pasahat tami matuho ho atatong nama dongani ho nama juluani ali Tuhan patiur ari lian ari dadinggan ali Tuhan suang songonian no Tuhan di bagas joromi ali Tuhan jongjongi ma ali Tuhan parpungan nami sahat anon ali Tuhan di gidung di nalau pasahat dok jalur adat tami ali Tuhan tuho do tetong di pasahat tami ali Tuhan asa ho matetong nama persalai hami ali Tuhan lian sadani roha ajar-ajari habis saluhut nali Tuhan lian roha namar si Paulo disuhut pananado parburu ali Tuhan satokin nari adong si pangano do sinu manapi natupan ya si roham nalau parsilhon nami asadong buhal nami ali Tuhan di dalam banguduti ulon nami ali Tuhan adorang so di pangak kami Tuhan jolo pasu-pasu ma Tuhan si pangano do sinu mon asa gabe gugune baru Tuhan asa margogo hamil Tuhan di nama nguduti ulon nami sadarion jolo urasi hami Tuhan sedosa pangulison nami mari kita nama Tuhan Yesus Kristus matangiak kami Tuhan. Amin. Nanti harganya sampai jaga harganya lama. Mimpi kita dari awal hingga akhir rata-rata aku masuk Sop lagi Pak? Pak, sop lagi Pak. Sop lagi, Kita Pak. mau Tadi ambil momen agak ya, kehalang Pak. ibu. Terhalang soal. Oh iya. Senyum, sok sambil. Sekali lagi terang. Senyum Kak ya. sama Tira. Iya, itu terang. Dan sana Bu, biar nampak orang tuanya juga Bu. Rata belum Pak? Senyum, ya bagus. Makan beauty Kak? Iya. Gitu bikin ya siap. Aduh, nandor dulu Pak. Mantap. Ada titulang. Bagus. Oke. Ibu silakan. Ibu, dari sini Bu. Lanjut kita terang. Pak, kita mau ambil gambar. Hati-hati kena lipstiknya. Ya. Kita aja yang kamu banyak Arab ada. Ya makan lah ya. Abang? Oh, belum ah ya. Jalan tinggal. Ya kita dulu. Cuma beli lagi.
Dijuluri keluarga, dijuluri masyarakat terlebih dijulur alani mangilu mahami Tuhan lemari hami dalam nation pada usia abad-abad pada usia nasa paramaran nasa boy hami saat di gereja di bagasan akhir paso soang-soang iman dari Tuhan sian gereja tu gedung lima ulam pamasu-masu ulaun adat di transeratong hami dongani bisa dari di padaran nami alania Tuhan gomos mahamat tanyang tuho buru masih sadu sanami nagunangi asa tamaha mi mandalo pasu-pasu sian po uju pasangan kami mahawali Tuhan bagi tenak Yesus Kristus Tuhan Nabi mau lihat yang baliho amin. Pemberkatan nikah Reinhard Halomoan Sagala dan Tira Seprina Manihuruk pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 di GBI El Sadai. Selamat datang untuk seluruh tamu undangan. Kita akan segera memasuki prosesi pemberkatan nikah dari kedua calon mempelai yang berbahagia di hari ini. Untuk mengawali acara pemberkatan nikah ini, kami panggil terlebih dahulu keluarga besar dari pihak calon mempelai perempuan untuk bisa memasuki ruangan dan bisa panggil rombongan dari keluarga besar calon mempelai laki-laki memasuki ruangan pemberkatan nikah. Menyaksikan kedua calon mempelai akan memasuki ruangan pemberkatan nikah. Untuk itu kami minta kesediaan untuk seluruh tamu undangan dapat bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan kedua mempelai
Kedua calon Kami persilakan untuk kedua mempelai dapat memasuki ruangan pemberkatan nikah untuk Reinhard Halomoan Sagala dan Tira Seprina Manihuruk. For he will be there. For he will be there. Every moment to share on this wonderful day. He has berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu For he will be there. For he will be there. Every moment to share on this wonderful day. He is wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has Kedua calon mempelai kami persilakan duduk dan seluruh tamu undangan kami persilakan untuk duduk kembali.
yang ada di Pontianak. Selanjutnya kita akan segera memasuki prosesi dan untuk acara selanjutnya kami akan serahkan ke worship leaders untuk memimpin pemberkatan nikah dari Reinhard Halomoan Sagala dan Tira Seprina Manihuruk. Kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan buat setiap kami Tuhan. Bisa menyaksikan saudara kami, keluarga kami dipersatukan dalam pernikahan yang kudus Tuhan. Bapa, saat ini kami rindu menyembah-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan kedua mempelai. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam Ya Bapa, selamat pagi. Senang sekali kami boleh berkumpul di hadapan-Mu, di bawah kaki-Mu. Kami ingin mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik buat kami. Kami sangat beruntung karena Engkau memilih kami dari sejak dunia ini belum ada. Engkau telah memilih kami di dalam Yesus Kristus. Kami sangat beruntung dan kami sangat bersyukur karena Engkau mengasihi kami melalui Yesus Kristus anak-Mu yang telah datang dan menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa dan penghukuman maut kami, supaya kami orang berdosa ini dapat diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Kami sangat bersyukur buat Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang sangat luar biasa, secara khusus buat Reinhard dan juga buat Teira, di mana Engkaulah yang telah menjalin cinta dan kasih di dalam hati mereka, dan Engkaulah yang menuntun mereka, sehingga pada hari ini mereka ingin membentuk sebuah keluarga. Bukan ide mereka, tapi ide itu berasal daripada-Mu. Rencana-Mu lah yang membuat semuanya ini jadi. Bapa, terima kasih banyak. Kami menghargai, kami menghormati Engkau dalam semua karya-Mu, dalam semua kehidupan, semua keadaan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami merendahkan hati kami, sebab pikiran kami serba terbatas,
hati kami ini serba terbatas. Sedangkan firman-Mu tidak terbatas. Firman-Mu adalah luar biasa dan dahsyat. Sebab itu berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu sebanyak-banyaknya. Dan di dalamnya kami boleh mengenal Engkau dan mengasihi-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu memberkati kami, menuntun dalam seluruh perjalanan hidup kami, dan membawa kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih banyak. Bukalah hati kami selebar-lebarnya, agar kami dapat menerima firman-Mu sebanyak-banyaknya pada pagi ini. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Yesus kami minta. Katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Hari ini tentunya kita bersyukur karena merupakan hari yang luar biasa buat Reinhard dan Tira dan juga kedua belah pihak orang tua dan juga tentu keluarga besar ya, yang merupakan hari di mana hari yang nggak bisa dilupakan, hari pernikahan. Reinhard dan Tira pacaran berapa lama? 8 tahun? Hampir setahun. Bukan dijodohkan kan? Enggak ya? Oke. Soalnya ada dijodohkan lewat Facebook, lewat Instagram, ya, lewat orang tua, begitu ya. Oke. Kedua orang tua apakah setuju semua pernikahan ini? Setuju ya? Ya, terima kasih. Jadi hari ini kita ada di hadapan Tuhan untuk memberkati pernikahan Reinhard dan Tira. Mari kita buka di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang kedua ayat 1 sampai 11, nanti ayatnya akan ditampilkan. Saya akan membacakannya buat kita semua, saudara bisa menyimak bersama-sama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah sebuah kisah yang menarik di dalam Alkitab karena merupakan ditulis ya oleh seorang murid Yesus yang namanya Rasul Yohanes, dan ditulis di masa tua dari Rasul Yohanes. Ya. Dan Rasul Yohanes menuliskan sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah sebuah kejadian di mana satu peristiwa terjadi di perkawinan. Nah, saudara, kasus di dalam perkawinan yang kita baca di sini adalah mereka kehabisan anggur. Nah, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, anggur adalah termasuk hal yang utama di dalam sebuah pesta. Ya, jadi sebuah hal yang utama di dalam sebuah pesta. Jadi kalau
anggur itu dihidangkan, maka itu menjadi sesuatu yang baik atau satu kebanggaan di dalam pernikahan itu. Ya, pemimpin pesta ini berkata, biasanya orang menyediakan anggur yang baik-baik dulu. Sesudah itu nanti baru anggur yang kurang baik. Jadi ada kebiasaan seperti itu. Kemungkinan anggur ini, ya ini bagi para pemabuk-pemabuk ya. Bagi para pemabuk-pemabuk sering suka melecehkan kisah ini, lalu kemudian berkata, coba tuh Yesus aja menyediakan anggur, ya supaya orang di pesta itu tambah mabuk, kira-kira begitu. Ya, nah itu bagi pemabuk-pemabuk yang membaca Alkitab lalu berpikir bahwa Yesus aja memberikan anggur gitu ya, mengubah air jadi anggur supaya orang mabuk lagi di pesta itu. Ya, nah itu adalah sebuah pemahaman yang keliru, saudara. Ya, jadi kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, ada banyak sekali peringatan jangan mabuk oleh anggur, gitu ya. Itu dikatakan begitu, apalagi kalau kita baca kitab Amsal, gitu ya. Bahkan anak Imam Harun, ya yang dua yang mati di kemah suci itu karena anggur, karena mabuk. Jadi anggur yang difermentasi, yang menghasilkan alkohol, itu yang diminum oleh anak-anak Imam Harun. Sehingga pada waktu mereka lagi mabuk, mereka masuk ke bait Allah, ke kemah pertemuan, dan mereka membawa sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dan itu mereka mati. Ya, kalau saya bersama istri pernah melayani di Minahasa, di Manado, banyak pendeta-pendeta juga kalau mau khotbah mabuk dulu. Ya, minum anggur dulu supaya apa? Tambah semangat katanya. Jadi dengan anggur itu kalau ngomong dia ngomong terus. Entah nggak tahu ngomongnya benar atau enggak. Ya, saya nggak tahu di Medan seperti apa gitu. Sumatera Utara, apakah ada juga seperti gitu? Pendeta-pendeta mabuk dulu baru khotbah. Misalnya begitu ya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi anggur yang di sini adalah anggur yang tidak difermentasi. Anggur yang memang dikhususkan untuk pesta sebuah pernikahan. Jadi bukan anggur yang difermentasi gulanya lalu menjadi alkohol, bukan. Tapi anggur yang memang disarikan hanya seperti sari buah begitu. Ya. Jadi biasanya kalau sudah anggur yang bagus ini sudah berkurang, itu biasanya yang bagian-bagian akhir, tamu sudah mulai sedikit datang gitu ya, itu dicampur air. Jadi walaupun rasanya sudah kurang enak, tapi tetap masih ada anggur, kira-kira begitu. Ya. Nah di dalam kisah ini, saya tidak tahu apakah Ibu Yesus ini, ya Ibu Maria ini, apakah dia keluarga dari keluarga yang mempelai atau tidak, saya tidak tahu. Tapi seolah-olah ibu ini memikirkan kasus dalam pernikahan ini. Ya. Dia datang kepada Yesus di dalam ayat yang ketiga, dia berkata, mereka kehabisan anggur. Ya. Apakah Maria ini adalah mungkin keluarga dekat dari yang menikah? Alkitab tidak mencatat seperti itu. Ya. Tapi kemungkinan juga mungkin Maria adalah orang yang dekat karena sampai mereka tahu ada sesuatu masalah di dalam pernikahan itu. Ya. Jadi dia datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Maria tidak ngomong kepada pemimpin pesta, Maria tidak datang kepada mempelai laki-laki, tapi Maria datang kepada Yesus, anaknya. Ya, tentang masalah yang sedang terjadi di dalam pernikahan itu. Kalau seandainya anggur ini dibiarkan dan akhirnya habis, maka pesta itu menjadi kurang enak. Ya, karena diakhiri dengan suasana yang kurang enak. Orang-orang yang datang belakangan minum air putih, kira-kira begitu. Ya, tidak lagi mendapatkan minuman yang memang harus ada di dalam pesta pernikahan itu. Ya, nah pada waktu Yesus mendengar perkataan dari ibunya ini,
Maka Yesus berkata begini, ya, dalam ayat yang keempat. Coba tolong ditampilkan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Kalau di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Lalu jawab Yesus, biarkan saja. Kita tidak perlu ikut campur. Dalam terjemahan yang lain. Ya. Biarkan saja itu mereka kekurangan anggur. Ya. Kita nggak perlu ikut campur. Jadi seolah-olah kita ini Yesus, ini tamu, kita ini tamu undangan gitu. Ya. Mereka yang ngundang kita, mereka yang mesti menyediakan makanan dan minuman, lalu kalau terjadi kehabisan anggur, itu bukan urusan kita, kira-kira begitu. Yesus ngomong kepada ibunya, biarkan aja, itu bukan urusan ibu, kira-kira begitu. Itu juga bukan urusan kita ini tamu undangan. Ya, biarkan saja begitu, kita nggak perlu ikut campur. Ya, belum tiba waktunya aku menunjukkan kuasaku. Tapi ketika ibu Yesus ini mendengar kalimat yang seperti itu, ayat 5 berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Jadi setelah Yesus berkata, biarkan aja, itu bukan masalah kita, itu bukan urusan kita, masalah kekurangan anggur itu. Tapi ibu Yesus, Maria, ngomong kepada hamba-hamba atau budak-budak yang di situ. Ya, lalu berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hitungan menitkah? Apakah 10 menit, apakah 15 menit, kita nggak tahu. Pokoknya momen itu, habis Maria ngomong sama pelayan-pelayan, kemudian tiba-tiba Yesus bicara. Ya, di dalam ayat yang ke-7 dia berkata begini, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, di dalam tradisi budaya orang Yahudi, kalau mereka mau makan, ya, itu mereka harus cuci tangan. Cuci tangan. Ya, kalau kita membaca kitab Injil, Yesus pernah ditegur, kenapa murid-muridmu kok makan tidak mencuci tangan? Dan itu menjadi najis. Ya, kalau kita membaca kitab Injil yang lain, kisah-kisah seperti itu. Jadi dalam tradisi orang Yahudi, pada waktu pesta ini dilakukan, maka ada tempayan-tempayan di situ, ada 6 buah. Satu tempayan itu kira-kira isinya 100 liter. Jadi ada 600 liter air kira-kira di situ. Zaman itu adalah kalau kamu makan tidak cuci tangan itu menjadi najis. Menjadi najis itu artinya tidak layak di hadapan Allah. Menjadi berdosa. Ya, jadi kamu harus cuci tangan. Makanya itu disiapkan di situ. Ya. Lalu kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, budak-budak itu, isi gentong-gentong itu dengan air diisi penuh. Lalu kemudian Yesus berkata, cedok, ambil sedikit dari air itu, lalu tunjukin ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pesta itu. Berjalannya pesta itu, apa yang terjadi di pesta itu, dia yang bertanggung jawab. Ya, jadi ditunjukkan ke situ dan pemimpin pesta berkata, ini adalah anggur yang terbaik. Nah, saudara, di dalam pernikahan ini kasusnya adalah kekurangan anggur. Saya membaca sebuah data statistik di Indonesia setiap tahun itu ada 526.000 pasangan nikah setiap tahun bercerai. Setiap tahun. 526.000 sekian itu bercerai. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Sangat besar. Artinya apa? Bahwa pernikahan itu memiliki masalahnya sendiri. Dan memiliki tantangannya sendiri. Dan dari tahun ke tahun, data statistik menunjukkan
bahwa angka perceraian di Indonesia selalu meningkat dan naik. Itu artinya pernikahan itu memiliki masalah dan persoalan. Ya, dan itu juga nggak sedikit orang Kristen berada di dalam data statistik itu di situ. Artinya apa? Bahwa masalah-masalah dalam perkawinan itu akan selalu ada. Nah, buat Reinhard dan Tira, kalian sudah konseling di gereja ini, sudah ikut kelas pernikahan di gereja ini. Itu baru 8 sesi ditambah konseling 3-4 sesi. Sangat sedikit ilmunya. Sedangkan perjalanan yang akan kalian jalani adalah seumur hidup dalam pernikahan. Betul enggak? Ya enggak? Reinhard sendiri punya masalah. Tira juga punya masalah. Sekarang bertemu, ada 2 masalah. Betul ya? Reinhard dengan orang tua saya tidak tahu punya masalah atau tidak. Gitu ya. Tira dengan orang tua saya tidak tahu punya masalah atau tidak. Sekarang menjadi satu kesatuan keluarga. Bisa ada tambah masalah. Belum lagi ada masalah di dalam, belum lagi ada masalah di luar. Di pekerjaan, finansial, kesehatan, masalah hati, masalah perhatian, masalah cinta, masalah seksual. Banyak sekali masalah dalam pernikahan. Dari 500.000 lebih orang yang bercerai itu, 60% orang bercerai sekarang faktornya ditentukan oleh karena uang, faktor ekonomi. Dan 60% yang mengajukan gugat terbanyak adalah wanita. Zaman dulu wanita takut bercerai. Zaman sekarang wanita sudah berani mengajukan gugat untuk bercerai. Dari 60% itu berarti pria menjadi korban dari gugatan cerai dari pasangannya. 23% pria mengajukan gugatan cerai. Jadi dari pihak pria sangat sedikit mau bercerai. Tapi dari pihak wanita lebih banyak menginginkan perceraian. Apalagi sekarang di zaman yang sosialita dan medsos. Segala sesuatu ditunjukkan. Makan enak, jalan-jalan, punya mobil, punya rumah, punya gelang, punya cincin, ya enggak? Punya sepatu bagus, punya tas bagus, ya. Semua ditunjukin. Kalau enggak punya itu bisa iri hati. Ngomong sama suaminya enggak bisa mencukupi, akhirnya bisa bercerai. Jadi 60% disebabkan karena faktor ekonomi. Itu berarti laki-laki yang di sini harus berpikir banyak, termasuk Reinhard dan kita semua. Jangan sampai kita malas-malasan bekerja. Ya, mesti bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, sudah nggak zaman lagi kita nyanyi-nyanyi di lapo tua. Udah nggak zaman lagi kita nyanyi-nyanyi bawa gitar di lapo tua sambil minum tua dan pulang mabuk gitu. Zaman sekarang wanita-wanita lebih maju dan mereka bisa mengajukan gugatan cerai. Dan kalau sudah bercerai baru menyesal. Baru datang ke gereja, baru bertobat, Tuhan tolonglah aku supaya aku tidak bercerai. Tapi selama belum ada masalah masih nyanyi di lapo tua. Jangan begitu. Jadi Reinhard dan Tira, kalian punya masalah dalam pernikahan. Sudah diajarin bagaimana cara menangani konflik. Sudah diajarin bagaimana menangani masalah perbedaan-perbedaan dalam pernikahan. Dan itu adalah sebuah ajaran. Tapi untuk prakteknya harus dilakukan learning by doing. Tahap demi tahap kalau ada masalah dipelajari lagi, dibuka lagi, kemudian dilihat lagi bagaimana cari solusinya, bagaimana menyelesaikannya. Sama seperti masalah dalam pernikahan ini. Jadi ketika Ibu Yesus tahu ada masalah, dia tidak datang kepada pemimpin pesta, dia tidak datang kepada mempelai, tapi dia datang kepada Yesus.
Kalau dia datang kepada pemimpin pesta, mungkin pemimpin pesta cuma kelabakan saja. Kalau dia datang kepada mempelai, nggak mungkin mempelai bingung, pucat pasi ketika dikasih tahu bahwa ini anggur habis gitu. Pasti dia bingung gitu, ya, karena nggak mungkin dia tiba-tiba turun dari tempat pelaminannya lalu ngurusin cari anggur, nggak mungkin, ya. Tapi dia datang kepada pribadi yang tepat, yang namanya Yesus. Jadi Reinhard dan Tira, setiap kali kalian punya masalah dalam pernikahan, apa saja, sekecil apapun, bicarakanlah itu kepada Yesus. Selalu ngomong sama dia. Termasuk hal-hal yang sulit, termasuk hal-hal yang ringan, apa saja bisa dibicarakan dengan Yesus. Dan Yesus tangannya selalu terbuka, dan dia berkata, marilah kepadaku, semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan datang memberikan kelegaan kepada kamu. Pernikahan itu tentunya Reinhard dan Tira tidak mau dijalani hanya 10 tahun. Tidak mau hanya dijalani 20 tahun, gitu ya. Tidak mau hanya dijalani 30 tahun. Mungkin punya komitmen, saya mau menjalani pernikahan ini sampai kematian memisahkan pernikahan ini. Itu berarti perlu komitmen yang kuat, perlu kesungguhan hati, perlu kasih karunia, dan perlu Tuhan di dalam perjalanan itu. Ada waktunya kita naik, ada waktunya kita turun, ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita tidak berdaya, ada waktunya kita nggak bisa bikin ngapa-ngapain. Tapi dari kisah ini, Yesus bisa melakukan sesuatu termasuk di dalam pernikahan kita. Ya, ini pesan yang saya bisa sampaikan kepada Tira dan Reinhard di dalam menjalani perkawinan, ya, bahwa perkawinan akan mempunyai keindahan tersendiri ketika Tuhan hadir di situ dan melakukan sesuatu di situ. Sekalipun kisah ini dibuat oleh Yesus sebagai tanda yang pertama dari keilahiannya sebagai Mesias, seperti ayat 11 berkata, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, artinya tanda-tanda kemesiasannya, tapi biar itu juga menjadi tanda di rumah tangga kita yang baru. Dan hari ini adalah halaman pertama dalam perjalanan pernikahan Reinhard dan Tira sebagai sebuah keluarga. Dan saya berharap ada banyak tulisan-tulisan di halaman pertama itu yang bercerita berjalan bersama dengan Yesus di dalam membangun keluarga. Besok ada halaman kedua, besok ada halaman ketiga. Saya berharap sampai halaman itu yang terakhir dalam buku pernikahan ini, tulisannya adalah the end, tamat gitu. Ya, jangan sampai ada halaman-halaman yang tidak tertulis di situ. Ya, nggak ada the end-nya. Tiba-tiba berhenti di situ saja di tengah jalan. Ya, biarlah itu sampai the end, dan kisah itu adalah kisah perjalanan Reinhard dan Tira bersama dengan Yesus dalam membangun rumah tangga. Jangan takut di dalam menikah dan menjalani pernikahan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Immanuel. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat senang dan bersyukur membaca, merenungkan kembali firman-Mu. Engkau hadir dalam sebuah pernikahan, walaupun sebagai sebuah tamu, undangan dalam pernikahan itu. Namun kami mengucap syukur, Engkau peduli dengan masalah di dalam pernikahan itu. Dan Engkau melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Engkau melakukan mujizat sesuai dengan kebutuhan dalam pernikahan itu. Yaitu mereka membutuhkan kekurangan anggur, mereka membutuhkan anggur. Dan Engkau memberikan yang limpah dan yang terbaik buat pernikahan itu. Engkau juga tahu kebutuhan-kebutuhan dalam pernikahan kami. Engkau juga tahu kebutuhan-kebutuhan dalam pernikahan Reinhard dan Tira. Biarlah Engkau memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan kuasa-Mu, sehingga pernikahan kami adalah bercerita tentang kemuliaan-Mu, bercerita tentang kuasa-Mu, bercerita tentang kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan kedua mempelai untuk mengucapkan janji nikah. Saya minta Reinhard dan bersama Tira untuk bangkit berdiri, berhadapan, nanti mempelai pria tentang pernikahan ini.
kedua orang tua, kedua belah pihak mendengarkan, dan kita semua keluarga besar mendengarkan. Saya sebagai hamba Tuhan juga mendengarkan, dan Tuhan juga hadir di sini mendengarkan setiap kata-kata yang Reinhard dan Tira akan ucapkan sebagai sebuah janji dalam pernikahan. Saya mempersilahkannya. Saya, Reinhard Halomoan Sagala, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman. Sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Tira Seprina Manihuruk, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, pada saat ini hingga seterusnya. Saya berjanji akan selalu mengasihi, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, menghormati, dan setia sebagai teman pewaris tahta kasih karunia, dan saya berjanji akan hidup rukun dan damai sepanjang hidup ini. Iya, terima kasih buat janjinya. Mempelai wanita juga akan mengucapkan janji nikahnya. Tira, seperti yang saya katakan tadi kepada Reinhard, janji nikahnya diucapkan dari hati kamu yang penuh cinta. Orang tua, kedua pihak mendengarkan, seluruh keluarga besar mendengarkan, saya sebagai hamba Tuhan mendengarkan, dan Tuhan juga hadir menjadi saksi dalam pernikahan ini. Saya mempersilahkan. Saya, Tira Seprina Manihuruk, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Reinhard Halomoan Sagala, menjadi suami yang sah dan satu-satunya dari saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Iya, terima kasih buat janji nikahnya. Janji nikahnya akan diikat dengan cincin pernikahan. Mempelai wanita menyematkan di jari manis mempelai pria, menyematkan di jari manis mempelai wanita. Ya. Perlahan-lahan difoto. Buatkan aktanya. Nanti ini difotokopi ya, dikecilin, taruh di dompet, di kotak uang, di lemari, di langit-langit, di dapur, di ruang tamu. Pokoknya saya berjanji menikah dengan Tira seumur hidup saya. Makin kita ingat, makin sering kita baca, makin kuat hati kita. Gitu ya, ditandatangani di sini. Iya. Kepada hadirin semua, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kepada Bapa di sorga yang mempunyai langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang menciptakan kami manusia segambar serupa dengan Engkau, laki-laki dan perempuan. Bapa Allah yang mendesain sebuah pernikahan, semua itu datang daripadamu, gagasan itu datang daripada rencanamu.
Kami sangat bersyukur kepada Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami datang pagi ini merendahkan hati kami buat Reinhard dan Tira. Hari ini mereka, Engkau mengasihi mereka dan Engkau mencintai mereka, sehingga mereka mengikat hati mereka dalam sebuah pernikahan. Hamba-Mu akan meletakkan tangan atas mereka. Biarlah segala berkat yang terbaik turun atas pernikahan mereka. Berkat itu berasal dari Bapa di sorga yang akan memampukan mereka menjalani pernikahan ini menjadi pernikahan yang memuliakan Bapa di sorga. Sehingga mereka menjadi pernikahan Kristen yang memuliakan Yesus Kristus dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih banyak di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah segala berkat yang terbaik dicurahkan berlimpah-limpah dari Bapa di sorga atas pernikahan Reinhard dan Tira. Mereka bukan lagi dua, tapi menjadi satu di dalam Kristus. Kau mencurahkan berkat ini turun dalam roh mereka, dalam jiwa mereka, dalam tubuh mereka. Berkati pernikahan yang menjadi pernikahan yang bahagia, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati anak-anaknya akan lahir kemudian menjadi anak-anak yang memuliakan Bapa di sorga. Anak-anak yang namanya akan besar di bumi ini, supaya nama Bapa dipermuliakan. Segala berkat ini turun berlimpah-limpah, baik secara jasmani maupun rohani, mengalir dalam pernikahan ini. Bapa, aku minta di dalam nama Yesus, Kau tutup bungkus, Kau lindungi pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus dan suci di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan melepaskan berkat ini turun berlimpah-limpah atas mereka. Amin. Yang lain boleh silakan duduk, mempelai silakan berdiri. Berhadapan lagi, kita beri kesempatan buat perlahan-lahan ya. Ya, hari ini Reinhard dan Tira sudah menjadi suami istri yang sah, menjadi keluarga yang baru. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Sudah diberkati Tuhan. Namanya keluarga apa ini? Lupa ya, belum kasih tahu namanya ya. Oke. Reinhard, Tira adalah istrimu. Saya beri kesempatan buat kamu memberikan ciuman kepada istrimu. Saya perlu ajarin atau bagaimana? Tanya tukang foto dulu gimana? Udah? Oke. Reinhard dan Tira menjadi keluarga yang baru sama istri. Ya, terima kasih. Kami dari gereja mengucapkan selamat buat Reinhard dan Tira menjadi suami istri yang baru. Dan kami memberikan sebuah Alkitab pernikahan. Alkitab adalah sebuah buku yang unik. Ini adalah buku yang terbanyak dicetak di seluruh dunia. Ada miliaran orang bertemu dengan Tuhan, menemui makna hidup, menemukan solusi-solusi, dan menemukan kehidupan ilahi campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi sebagai suami istri Kristen, membaca Alkitab adalah suatu hal yang harus, supaya kita selalu menerima firman setiap hari, menjadi kuat. Ya, tolong diterima bersama-sama. Tuhan berkati. Selamat ya. Ya. Kita beri kesempatan buat Reinhard. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita panggil Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kepada Bapa di sorga yang penuh dengan kasih karunia, kami ingin mengucapkan syukur kepada Bapa buat ibadah pemberkatan nikah dari awal hingga akhir. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan Reinhard dan Tira menjadi satu keluarga yang baru. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biar Roh Kudus membimbing mereka, menuntun mereka dalam segala kebenaran-Mu. Sehingga hidup keluarga mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan dan memuliakan Bapa di sorga. Bapa berkati semua acara pada sore malam ini. Biar semua yang sudah disiapkan mereka bersuka cita dan bersyukur dan memuliakan Bapa di sorga. Bapak terima kasih banyak, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami akhiri. Amin. Usai sudah ibadah pemberkatan nikahnya, saya menyerahkan kepada ada acara lain mungkin, silakan. Reinhard Halomoan Sagala dan Tira Seprina Manihuruk. Selamat juga untuk kedua mempelai dan seluruh keluarga besar. Kita akan lanjutkan acara pemberkatan nikah ini dengan kata sambutan dari pihak paranak atau keluarga mempelai laki-laki. Tempat dan waktu kami persilakan untuk yang mewakili. Puji Tuhan, pada hari ini anak-anak kita, cucu kami, Reinhard Halomoan Sagala dan Tira Septiani Manihuruk telah diberkati Tuhan melalui hambanya. Kami dari keluarga besar pihak para anak mengucapkan terima kasih. Begitu juga kepada yang hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih karena begitu supportnya dapat berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga kami mengharapkan dan mengundang semua kita untuk ikut menghadiri acara selanjutnya, yaitu melakukan acara adat yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan di tempat yang telah ditentukan oleh Hasuhuton kita di Hotel Transera. Untuk itu kami harapkan semua, kehadiran kita semua agar
sama-sama kita ke sana untuk melaksanakan adatnya sesuai dengan yang sudah kita sepakati dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami harapkan kehadirannya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sudah diberkati boru kami, hela kami, puji Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat kita Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja buat kita semuanya yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kita untuk kita bisa mengikuti pemberkatan nikah boru kami dan hela kami. Dan terima kasih kepada hamba Tuhan, pemusik, song leader, dan tim yang sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ini dalam bahasa Batak aja ya Bapak Ibu. Mau liate godang di pasahat rohanami, tuhita nomor dongat tubuh mani huruk, Raja Setepang, Parna boru bere ibe bere, dohot dongan sahuta, dohot naro sian ngabang. Raja ni hula-hula nami, si haloho silahi sabungan. Tulang nami raja si haloho silahi sabungan. Tulang rorobot nami raja sinaga toga sinaga di haroromuna madohoti pamasu-masuan boru dohot helanami. Dung sidung pamasu-masuanon rapudur mahita. Tubaga senaung di parade pamorota di Hotel Transera. Lao mangalang idahan nalas dohot minum aik sitio-tio huhut majalo. Dohot mangalian adat di hobar tulau ni. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema di hita saluhutna horas, horas, horas. Kami persilakan untuk seluruh tamu undangan dapat memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kami harapkan juga kedua mempelai dapat berdiri didampingi oleh kedua orang tua untuk menerima ucapan selamat dari seluruh tamu undangan yang sudah hadir sambil diiringi lagu Saitiurma Lakamuna.